Renungan harian, ilustrasi inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama. Nama Tuhan itu kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 6:9. Sebagai orang Kristen, kita semua pasti tahu dan hafal doa Bapa kami. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun sudah diajarkan untuk mengucapkan doa ini. Namun, banyak dari kita yang kurang memahami makna kata demi kata yang kita ucapkan. Sebagaimana ayat nas di atas, dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan selalu dihubungkan dengan kekudusannya sehingga Dia tidak senang jika nomonia dinajiskan dan diremehkan. Ketika bangsa Israel tidak lagi menghormati nama Tuhan dan tidak mengindahkan perkataannya, malah menyembah berhala, Ia sangat murka. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Yehezkiel 20:9a. Tindakan Tuhan selalu dikaitkan dengan nama Nia yang kudus, seperti tulisan Daud. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23:3b. Nama Tuhan juga merupakan kekuatan dan keselamatan bagi orang yang benar. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal jam 18:10. Tetapi bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, nama itu menjadi kebencian. Banyak orang sangat alergi mendengar nama Yesus, mereka melecehkan dan merendahkan namanya. Tidaklah cukup kita berdoa mengucapkan dikuduskanlah namamu. Di seluruh kehidupan, kita harus mau dipimpin Roh Kudus dan dituntun kepada kehidupan yang kudus. Setiap hari kita ditantang untuk hidup kudus agar dapat menghayati nama Tuhan yang kudus dan dapat memuliakan nama Nia melalui perbuatan-perbuatan kita. Nama Tuhan yang kudus harus dimulai dari kehidupan orang yang berdoa. Dikuduskanlah namamu. Jika dikuduskanlah namamu tidak disertai kekudusan hidup orang yang berdoa itu, maka ucapan doa itu sama sekali tak ada artinya. Tuhan sangat murka karena nama Nia dinajiskan oleh imam-imam bangsa Israel, hingga ia berkata, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah, Yehezkiel jam 22:31. Mari bertanggung jawab atas perbuatan kita setiap hari agar nama Tuhan tidak dinajiskan. Renungan kedua, memandang wajah Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur 11:7. Memandang wajah Tuhan mengingatkan tentang ucapan berkat, di mana Allah memberkati umatnya dengan menyinari mereka dengan wajahnya dan menghadapkan wajah Nia kepada mereka. Memandang wajah Tuhan dari pihak manusia berarti menyambut dan mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan ini dan berperkara di dalamnya, memberkatinya setiap waktu. Orang yang bisa memandang wajah Tuhan adalah mereka yang hatinya tulus seperti tulusnya hati Tuhan yang mengasihi umatnya. Ayat ini dimulai dengan menyatakan sifat Allah yang adil dan mengasihi keadilan. Sifat seseorang menjadi penentu hal-hal yang dikasihinya. Orang jujur mencintai kejujuran. Orang rendah hati mencintai penghargaan kepada orang lain. Sedangkan orang sombong mencari penghargaan bagi dirinya sendiri. Orang baik mencintai kebaikan. Orang yang bertemu Tuhan tetapi tidak mengasihi keadilan, kebaikan, kejujuran, keendahan hati, ketulusan, dan hal-hal baik lainnya, maka ia tidak akan memandang wajah Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4:8. Ilustrasi. Tangkapan melimpah. Sang nelayan. Seorang nelayan pergi melaut pada malam hari menggunakan perahu kayunya. Cuaca malam itu sangat tenang dan dia menebar jalannya ke dalam air seperti yang biasa dia lakukan setiap hari. Beberapa jam kemudian, saat bersiap untuk pulang, dia mulai menarik tali jalannya. Jala tersebut terasa sangat berat. Jauh lebih berat daripada biasanya. Nelayan ini segera menyadari bahwa dia mendapatkan tangkapan ikan yang sangat melimpah. Namun, jumlah ikan yang terlalu banyak di dalam jaring membuat perahu kayunya mulai miring ke satu sisi karena beban yang tidak
seimbang di tengah laut yang sepi. Dia harus menaikkan seluruh tangkapan itu tanpa membuat perahunya terbalik. Nelayan ini tidak terburu-buru menarik seluruh jaring sekaligus dengan paksa. Dia menahan tali jala dengan kuat, lalu menariknya sedikit demi sedikit secara perlahan. Setiap kali sebagian jaring berhasil dinaikkan, dia segera membagi posisi ikan-ikan tersebut ke bagian tengah perahu agar beratnya terbagi rata. Dia mengatur gerakannya dengan teratur meskipun tangannya mulai terasa lelah dan tenaganya terkuras untuk menahan beban jaring. Setelah berjuang dengan sabar selama hampir 1 jam, seluruh jala berisi ikan berhasil dipindahkan ke atas perahu dengan aman. Keseimbangan perahu tetap terjaga dengan baik. Saat fajar tiba, dia berhasil kembali ke dermaga dengan membawa hasil tangkapan yang melimpah untuk dijual di pasar. Menghadapi sebuah tanggung jawab atau berkat yang besar dalam hidup seringkali mendatangkan tantangan tersendiri ketika sesuatu yang kita harapkan datang dalam jumlah yang banyak atau situasi berubah dengan cepat. Kita membutuhkan ketenangan dan pengelolaan yang baik agar keadaan tersebut tidak membuat kita kewalahan. Pengalaman ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesiapan hati dalam menerima setiap keadaan yang terjadi. Tugas atau tanggung jawab yang besar menuntut kita untuk tetap bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, dan menggunakan kekuatan kita secara bijak. Keseimbangan hidup kita akan tetap terjaga ketika kita mampu mengelola setiap keadaan dengan sabar dan teratur. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19:2.